Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat taufik hidayah. Alhamdulillah kesehatan. Kita masuk di sesi kedua pembahasan suluk ini, dan insya Allah kita masuk ke stasiun selanjutnya setelah niat kemarin, yaitu tentang sidq. Sebagai pendahuluan yang sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa pembahasan ini, suluk ini adalah satu pembahasan yang sebenarnya terkait dengan perjalanan ruhaniyah manusia. Dan siapa saja mungkin berhak untuk menjalani, jadi ini tidak ada kekhususan untuk orang tertentu. Ini terbuka untuk siapa saja, untuk umum, dan tidak ada harus spesifikasi tertentu gitu, karena ini juga adalah janji Allah Subhanahu wa taala, dibuka secara umum, bahwa perjalanan ruhaniyah ini adalah suatu perjalanan yang terbuka bagi siapa saja yang ingin melangkahkan kakinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti pembahasan kita kemarin, bahwa suluk itu adalah butuh proses ya. Jadi dia bukan sesuatu yang bisa diraih dengan instan. Makanya ini cuma bagaimana menggambarkan kira-kira seperti apa para pesuluk untuk berjalan menuju Tuhan, sehingga kita punya bayangan suluk itu seperti apa. Dan ini pun sebenarnya pembahasan ini juga berdasarkan dengan pengalaman para sufi. Dan para sufi tentunya memiliki pengalaman yang berbeda dalam menjelaskan terkait dengan pengalaman ruhaniah. Nah, seperti pembahasan kemarin, suluk itu kan perjalanan dari diri melalui diri ke dalam diri yang paling batin. Karena suluk ini adalah suatu bentuk perjalanan yang bersifat ruhaniah dan di dalam diri. Pejalan adalah saya, jalannya jiwa saya, tujuannya juga ada di dalam diri saya yang paling batin. Jadi semuanya terkait dengan di dalam ranah kita, di dalam diri kita, dan untuk sampai kepada kedalaman batin kita yang paling batin. Nah, disitulah ada ruang pertemuan kita dengan ilahi, ketika kita menemukan suatu kedalaman diri kita yang paling batin. Ini perbedaan ini dengan perjalanan yang ada di luar ya, sebagai perjalanan materi. Jadi semua ini adalah perjalanan di dalam. Karena itu, apa yang telah dilewati sebelumnya, misalnya mulai dari yakza, masuk taubat, kemudian masuk iman, sibat, kemudian niat, itu masih ada di dalam diri. Jadi bukan seperti ketika kita berjalan di stasiun misalnya, ketika kita melewati stasiun menuju stasiun selanjutnya, stasiun sebelumnya itu sudah tidak ada gitu, karena sudah kita lewati. Tapi suluk ini sebenarnya dia senantiasa bersama kita, dan setelah itu maknanya akan bertambah. Misalnya begini, misalnya ketika anggaplah kita melewati suatu tingkatan gedung ya, dari lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, setelah saya melewati semua, saya bisa melihat kembali perjalanan saya itu kan. Jadi kalau kita misalnya melewati satu tempat, misalnya gedung gitu, lantai 1, lantai 2, lantai 3, saya bisa menjelaskan kembali apa yang saya saksikan di lantai 1. Oh, lantai 1 begini, ada ruangan begini, isinya begini, lantai 2 begini, dan seterusnya. Nah, pesuluk juga demikian. Setelah dia sampai ke puncak, dia kemudian melihat kembali perjalanannya. Makanya ketika dia menyaksikan kembali, itu akan memberikan suatu bentuk makna-makna baru. Nah, sehingga meskipun tadi ya, perjalanan sebelumnya sudah ada di dalam dirinya, seperti yakza,
taubat, kemudian iman, niat, sibat dan niat itu, setelah dia selesai dan melihat kembali, sebelumnya itu akan memberikan satu makna yang baru. Itu. Nanti kita perlahan-lahan masuk ke persoalan ini. Nah, sekarang kita masuk kepada stasiun selanjutnya, yaitu yang disebut dengan sidq. Ya. Jadi ini stasiun sidq atau benar, berdasarkan satu ayat Quran, ya alladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jadi hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Tapi intinya di sini adalah bagaimana menjaga stasiun sebelumnya itu dengan saya masuk ke stasiun yang sidq, yang benar tadi. Jadi saya harus menjaga kondisi sebelumnya karena dia tidak sirna ya, tetap ada dalam diri. Nah, untuk kemudian menjaga stasiun sebelumnya tadi, mulai dari yaqza sampai niat, saya harus masuk ke stasiun sidq, benar, dan menjaga seluruh tingkah laku saya. Jadi benar ini bukan cuma benar dalam tutur, tapi juga benar dalam imajinasi, benar dalam hati, benar dalam tindakan, benar dalam khayalan. Jadi seluruh dimensi yang ada di dalam diri ini berada dalam konteks kebenaran. Jadi benar. Oleh karena itu, untuk menjaga kondisi itu, kita senantiasa diperintahkan untuk bersama orang-orang yang benar tadi. Atau kalau di sufi-sufi dahulu, tarekat-tarekat dahulu itu, ada yang disebut dengan honekoh. Nah, nanti insya Allah di jilid kedua Masnawi ini ada satu bab khusus tentang honekoh. Honekoh itu seperti gubuk sufi, rumah sufi. Nah, dulu itu ada rumah sufi itu berfungsi tidak hanya melakukan zikir sama-sama bersama dengan teman-teman pejalan, tapi juga dulu itu berfungsi sebagai rumah singgah. Dan makanya Honeko itu punya dimensi sosial di konteks dahulu kan. Nah, sekarang ini sepertinya itu hal yang sudah hilang dalam dunia sufistik yang disebut oleh Maulana Rumi dengan Honeko. Nah, itu ada satu kisah dalam Masnawi, insyaallah di kitab 2 nanti akan datang. Nah, jadi fungsinya adalah bagaimana menjaga kita tetap dalam kondisi benar. Jadi zauk atau rasa yang saya miliki itu senantiasa hadir dalam diri. Jadi kalau misalnya dia mulai meredup, saya ke honeko. Saya bersama dengan para pejalan, itu kita di sana baca zikir, membaca ghazal, membaca masnawi dan seterusnya, sehingga spirit itu senantiasa membara dalam diri dan akhirnya konteks benar yang seluruh dimensi yang ada di dalam diri saya itu senantiasa hidup. Itu yang saya maksud adalah kita menjaga seluruh konteks dalam diri kita untuk senantiasa benar, baik itu benar dalam imajinasi, dalam hati, dalam pikiran, dalam khayalan, juga dalam perbuatan, semuanya dalam konteks benar. Itu. Nah, itu masuk di stasiun ini. Oke. Nah, ini disebut dengan stasiun speed. Stasiun yang Suaranya Ustadz, suaranya termute. oh ya, bagaimana? Sudah ya. Nah, Ya Ustaz. Stasiun selanjutnya adalah stasiun anabah, disebut dengan anabah. Anabah ini untuk menjaga juga kondisi yang sebelumnya. Jadi kondisi sebelumnya, stasiun sebelumnya itu akan mendorong kita untuk masuk ke stasiun selanjutnya. Jadi selama kita menjaga stasiun-stasiun sebelumnya, stasiun sebelumnya itu akan mendorong kita masuk ke stasiun selanjutnya. Nah, sama tadi ketika saya selalu menjaga dalam kondisi saya dalam benar,
baik dalam pikiran, hayalan, amal, perbuatan, tutur kata, seluruh senantiasa dalam konteks kebenaran, maka itu akan membawa saya untuk masuk dalam anaba, karena apa yang ada sebelumnya adalah mempersiapkan untuk saya senantiasa menanti satu bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya anabah ini seperti kita ngantri. Kalau misalnya kita ngantri di bank, itu kan kita siap berjam-jam ya. Berlama-lama kita ngantri di bank karena ya situ ada kebutuhan yang sangat urgen untuk kita terkait dengan kehidupan kita. Makanya ngantri lama-lama juga tidak apa-apa gitu. Nah, kondisi setelah tadi semua stasiun sebelumnya masih bersama saya, terjaga bersama saya, maka itu akan mendorong saya untuk masuk dalam konteks anaba. Jadi saya senantiasa menanti rahmat ilahi. Jadi terus menerus menanti rahmat ilahi, menanti satu bentuk pemberian, satu bentuk getaran di dalam hati, satu bentuk isyarat-isyarat di dalam pikiran, satu bentuk ilham dalam pikiran, itu disebut dengan inaba. Terus menanti petunjuk-petunjuk, menanti makna-makna yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah ini satu pengalaman juga dalam perjalanan suluk yang tentu akan memberikan suatu kesan khusus ya kepada pejalan, khususnya ketika dia masuk dalam stasiun yang bersifat anaba ini. Makanya anaba adalah bermakna mengantri dalam meraih rahmat ilahi. Atau bisa juga bermakna memutuskan, yaitu memutuskan selainnya agar senantiasa terhubung dengan ilahi. Nah, jadi makna kedua ini ketika saya senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tentu pengharapan itu akan membawa kita satu hubungan spesifik, terkoneksi secara khusus dengan Allah Subhanahu wa taala, dan biasanya kita sudah lagi tidak begitu memberikan perhatian besar selain Allah Subhanahu wa taala, karena seluruh harapan, gagasan, pikiran, khayalan kita itu senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebut dengan anaba. Jadi bisa dalam makna ngantri, bisa dalam memaknakan memutuskan segalanya kecuali kepada Tuhan, dan itu terkait ya. Misalnya di bank ketika kita fokus ngantri ya, kita melupakan nih kalau ada kerjaan yang lain dan seterusnya. Biasanya kita sempat rela untuk menunda hanya untuk mendapatkan sesuatu ya ketika kita ngantri. Jadi ini tentu sangat terhubung dan terkait antara satu dengan yang lain. Ini disebut stasiun anaba. Nah, stasiun selanjutnya adalah ikhlas. Oke. Itu anaba, ikhlas. Nah, jadi stasiun keenam ini adalah ikhlas, yaitu hatinya hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam hatinya kecuali Tuhan. Nah, tentu ini bisa terjadi kalau stasiun sebelumnya itu terjaga sampai anaba. Jadi tentu ini yang dimaksud bahwa ketika seluruh fokus kita sudah diisi oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita sudah diisi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati itu akan memberikan pancaran cahaya kepada fakultas yang lainnya. Dia akan memberikan cahaya kepada pikiran, kepada khayalan, kepada imajinasi, kepada tindakan. Karena seperti yang diyakini oleh para sufi, inti dari manusia ini adalah di hati. Makanya ikhlas itu adalah senantiasa memberikan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk hati ya. Di hati itu diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di pembahasan sebelumnya itu sudah kita pernah bahas bahwa setan justru berusaha untuk merebut hati. Jadi setan pun tahu bahwa benteng paling kuat manusia ini adalah hati. Nah, sehingga setan pun berusaha bagaimana menduduki hati manusia. Nah,
Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menduduki keinginan-keinginan kita. Saya begitu. Misalnya begini, karena sebentar lagi sholat itu, biasanya kan kita wudhu. Nah, setan tahu bahwa sebentar lagi kita akan sholat dan sebentar lagi kita akan wudhu. Nah, biasanya dia akan mulai menggoda tentang step selanjutnya yang akan kita lakukan. Nah, kalau hati direbut, otomatis tahap-tahap selanjutnya akan kita lakukan, setan akan mengetahui. Makanya hati ini diperebutkan ya. Tapi singgasana utama hati itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhlas itu terkait dengan memperuntukkan dan mengkhususkan hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sejak awal hati ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, dah. Slide selanjutnya. Jadi jika kita bekerja, jadi jika kita bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk selain dirinya, ini ada dua ya. Slide sebelumnya, setelah ikhlas itu masih ada slide. Jadi jika kita bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga selain dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala takkan menerima perbuatan tersebut, kan? Jadi Quran mengatakan dan untuk nyala agama yang murni dan selama-lama. Jadi walillahid dinul kholis. Jadi ini ada dalam ayat Al-Quran untuk menjelaskan tentang bahwa memang ad-din itu bagi Allah itu ad-din al-kholis. Din al-kholis itu adalah din yang benar-benar murni. Jadi makanya dalam Al-Quran di ayat lain dijelaskan ma ja'alallahu qalbain fi jawfi. Jadi Tuhan tidak menciptakan dua hati di dalam diri manusia. Jadi ma ja'alallahu qalbain fi jawfi. Tuhan tidak menciptakan dua hati di dalam diri manusia karena memang hati ini hanya singgasana Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala tidak mau diduakan ya. Seperti itu. Makanya kalau kita bekerja dua hal untuk Allah dan selain Allah, maka itu perbuatan tersebut itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun boleh jadi Tuhan menerima amal kita. Jadi Tuhan itu boleh jadi menerima amal kita tapi belum tentu menerima diri kita. Itu dua hal. Dalam dunia sufi dipahami seperti itu. Bahwa karena memang kita tidak mengharapkan Tuhan, hanya mengharapkan surganya sehingga Tuhan beri surganya. Tapi karena kita tidak mengharapkan Tuhan, ya Tuhan tidak menunjukkan dirinya kepada kita seperti itu. Nah, jadi ikhlas ini, kalau kita tahu bahwa suluk ini diperuntukkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan akhir dari perjalanan rohani ini, maka seluruh upaya, daya, dan harapan, pikiran, imajinasi kita itu semuanya kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ini salah satu ini ya, dalam slide ini di surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan jangan ia mempersekutukan seorang pun dalam ibadah kepada Tuhannya. Nah, ini ayat ini. Jadi wa may yarju liqa'a rabbih, liqa ini adalah pertemuan, sebab itu bab pertemuan dengan Tuhan itu sebenarnya memang banyak sekali dalam Al-Quran. Ini salah satu ayat ya, bahwa kemungkinan manusia bertemu dengan Allah, yakni bertemu dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan zatnya. Tuh. Dalam tasawuf dibahas itu, jadi pertemuan itu dengan asma dan sifatnya. Nah, kalau mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan sholihan, beramal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Konteks ikhlas ini terkait dengan terakhir wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Karena hati itu adalah yang dimungkinkan untuk dicekoki satu bentuk musyrik ya. Musyrik itu tadi. Jadi dalam suluk itu definisinya bukan lagi misalnya menyembah dua Tuhan, bukan lagi itu, tapi bahkan
seperti yang kemarin dijelaskan, kita seharusnya kesempurnaan itu milik Tuhan, tapi kita berikan kepada yang lain, nah itu disebut dengan musyrik. Sehingga pertemuan itu yang Tuhan harapkan hanya bisa terjadi ketika memang terjadi al-kholisah, yaitu keikhlasan, kejernihan, dan kemurnian. Ketika itu terjadi, maka pertemuan itu dimungkinkan. Makanya ini ayat Quran ya, surah Al-Kahfi surah 10, untuk membuka bahwa itu bisa terjadi dengan syarat amal soleh dan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, kemudian di slide selanjutnya, ini adalah salah satu dari hadis dari Rasulullah. Siapa yang ikhlas selama 40 hari, Allah akan mengalirkan hikmah dari hatinya menuju lisannya. Dan makanya dalam tradisi sufistik, ada angka 40 termasuk 4 sakral, khususnya juga dalam suluk. Ya. Suluk. Makanya puasa ini sebenarnya suatu bentuk kesempatan yang emas dari Tuhan karena mewajibkan kepada kita dan kita bisa memanfaatkan itu sebagai bagian dari suluk kita. Makanya para sufi selalu berulang tahun di awal Ramadan. Oke. Ini para sufi selalu berulang tahun di awal Ramadan sebagai awal kali memulai perjalanan ruhaniahnya. Nah, kemudian setelah itu, karena itu 30, itu dilanjutkan dengan bulan-bulan selanjutnya. Jadi sebagai pesuluk pejalan itu meraih star energi yang besar itu justru di Ramadan. Karena kita akan menyaksikan rahmat ini begitu terbukanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah membuka pintu seluas-luasnya di bulan Ramadan ini, makanya kalau istilah guru saya mau mancing terbaik itu adalah di bulan Ramadan ini. Itu kemudian bagaimana kita mendapatkan sesuatu karunia ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini bukan kuncinya 40 hari tapi ikhlas. Jadi siapa yang ikhlas selama 40 hari. Nah, biasanya orang terjebak di 40 harinya. Dia suluk mengejar 40 hari, tapi kuncinya adalah di ikhlas karena hadisnya siapa yang ikhlas selama 40 hari. Maksudnya, ikhlas hari pertama beda dengan ikhlas hari kedua, beda dengan ikhlas ketiga. Jadi semakin hari itu ikhlasnya semakin bertambah, sehingga nanti di puncak keikhlasannya dia akan diberikan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala ke dalam hatinya, kemudian menuju lisannya. Seperti itu. Jadi kita jangan fokus ke 40 hari, tapi fokus ke ikhlasnya. Makanya suluk sebenarnya fokus itu di konteks ikhlas. Jadi kalau Bapak Ibu yang ingin mulai berjalan, usahakan tidak terbuai dengan hitungan yang lebih banyak konteks pahala tadi, atau konteks misalnya di ini kita baca Quran tapi kita ngejar juznya. Tapi kita tidak mengejar bagaimana, karena itu perintah Tuhan kan, waratil Qur'ana tartila, kita baca Quran dengan tartil, bukan dengan kayak baca dikejar sesuatu gitu, karena yang kita kejar itu halaman ya, halaman dalam Quran. Yang kita kejar itu sudah halaman berapa, juz berapa. Kita tidak mengejar sesuatu dari rasa ketika kita membaca. Makanya para sufi selalu mengisyaratkan sebaiknya sebaiknya kita membaca Quran itu secara tahu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu ada rasa. Jadi tidak seperti orang yang dikejar ya. Karena ini karena kita mengejar sesuatu, akhirnya kita mengejar halamannya. Nah, ini intinya di sini adalah ikhlas. Ini adalah salah satu stasiun yang paling luar biasa yang nanti sangat berpengaruh ke stasiun-stasiun selanjutnya. Jadi ini akan memberikan pengaruh ke stasiun-stasiun selanjutnya, ikhlas. Nanti perkembangan ikhlas itu nanti akan terbuka makna-makna yang akan kita raih. Nah, di sini kita raih makna pertama dari ikhlas. Kemudian setiap kita masuk stasiun selanjutnya itu akan membawa makna-makna yang
baru. Oke, kita masuk ke stasiun ketujuh. Stasiun ketujuh ini adalah disebut dengan khalwat ya. Khalwat adalah kesendirian dan kesunyian, namun bukan berarti lari dari aktivitas sosial. Ini harus digarisbawahi. Jadi khalwat itu bukan dalam pemanaan benar-benar lari dari aktivitas itu. Nah, cuma kalau ada yang mau mencoba juga tidak apa-apa. Misalnya begini, kalau baru pertama kali khalwat itu tidak apa-apa, benar-benar memutuskan. Jadi benar-benar memutuskan, termasuk hubungan sosial juga, misalnya tidak bekerja, sebenarnya menghususkan beberapa hari gitu. Nah, nanti mengujinya di sosial, itu maksudnya. Jadi memutuskan sosial itu bukan dalam pengerti memutuskan secara absolut, totalitas terputus dari masyarakat sosial, bukan seperti itu, tapi kita bisa menguji khalwat kita itu di sosial. Jadi secara khalwat, kita mencari tempat yang memang sendiri, sepi dari segala sesuatu, hanya kita dengan Tuhan. Nah, kita bisa uji hasilnya itu ke ranah sosial. Makanya sosial itu dalam bahasa sufi adalah cermin untuk melihat diri kita. Kita bisa melihat keangkuhan kita, keangkuhan, ego, hasut, dengki, dan seterusnya. Itu justru di sosial, kan? Gitu, seperti itu. Oke, nah ini di slide selanjutnya. Sesungguhnya bangun di waktu malam itu adalah lebih kokoh dan lebih istiqomah. Sesungguhnya di siang hari kamu mempunyai urusan yang panjang dan banyak. Jadi kalau kita lihat surat Al-Muzammil ini ada dibagi dua waktu. Malam itu khalwat, kemudian siang itu kita beraktivitas secara sosial. Dan kalau kita berjalan ranah suluk, nanti kita akan merasakan bahwa semuanya itu dalam keheningan. Jadi meskipun kita dalam seramai-ramainya, tetapi kita tetap merasakan satu bentuk kesendirian di dalam diri kita yang paling batin gitu. Kenapa? Karena hati tetap berzikir, hati tetap menjaga dimensi ruhaniah dalam dirinya. Jadi di dalam batin kita tetap bekerja, lahir kita tetap bekerja. Sehingga nanti ini melahirkan satu definisi dari sufi. Apa sufi itu? Sufi itu adalah hatinya bersama Tuhan, raganya sibuk melayani makhluk, gitu kan? Seperti itu. Jadi nanti itu tidak lagi batasan tentang rame atau tidak gitu, karena pesuluk tetap dalam kesunyian dirinya. Dia tetap bersama Tuhan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat ilahi, menyebut asma ilahi dalam hatinya, meskipun raga itu sibuk berdialog, berbicara dengan orang, sibuk melayani, tetapi hatinya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ada pembagian seperti ini, tetapi dia tetap dalam kondisi khalwatnya. Nah, di slide selanjutnya, ini dijelaskan kenapa ada khalwat ya. Apa rahasianya? Nah, ini menarik. Pertama, panggilan ilahi adalah panggilan secara langsung tanpa perantara. Jadi, kalau kita buka Al-Quran, kita akan menemukan beberapa ayat seperti ya Yuhannas, wahai manusia, kemudian ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Itu. Kemudian ya ayyuhar rasul, wahai rasul, kemudian ya ulil albab, wahai ulul albab. Itu banyak sekali panggilan-panggilan Tuhan, dan panggilan itu adalah panggilan secara langsung tanpa perantara, seperti itu. Jadi kalau kita khalwat, kita akan merasakan satu bentuk panggilan dari ilahi. Kita akan tahu itu tanda-tandanya, dan itu akan berbeda dengan yang keseharian yang bersifat fisik ya. Nah, begini, karena kita sadar atau tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Di tasawuf pemula itu di bab terakhir, situ kita membahas tentang tauhid somadiyah. Di situ kan dengan jelas bahwa Tuhan dengan kita tidak ada jarak. Yang ada itu kita ke Tuhan yang berjarak. Tapi Tuhan ke kita tidak ada jarak.
Kenapa? Karena Tuhan tak terbatas, tak terhingga, absolut. Tuhan hadir dalam segala realitas. Sekaligus Tuhan itu di luar dari segala realitas. Jadi, sehingga Tuhan ke kita itu tidak ada jarak. Jarak itu justru ke kita. Nah, khalwat itu fungsinya untuk mendengarkan tadi. Mendengarkan suara panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, suatu bentuk suara panggilan yang bersifat langsung, meskipun mungkin kita tidak mendengar seperti fisik ya, wahai gitu bisikan, tetapi kita akan melihat efeknya itu, misalnya tahu-tahu menangis, misalnya tahu-tahu mengingat dosa-dosa kita, misalnya tahu-tahu mendapatkan satu makna, misalnya kita mendapatkan pengetahuan atau jalan keluar, apapun itu banyak sekali bentuk-bentuk panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang lain ada juga panggilan para malaikat. Nah, karena ini semua alam batin, tentu butuh khalwat ya. Kita butuh keheningan yang paling batin sehingga kita mendengarkan panggilan-panggilan. Malaikat juga punya panggilan. Dia juga senantiasa berdialog dengan kita, dan bahkan ada sufi besar namanya Sufi Ainul Qudat Hamadani, itu biasa dia mendengar salam ketika malaikat datang di waktu pagi, juga mendengar salam ketika malaikat datang di waktu maghrib. Karena dalam hadis dia shift ya, ada malaikat pagi, kemudian ada malaikat malam yang datang waktu maghrib. Nah, Ainul Qudat ini mendengar salamnya, dan dia membalas salam para malaikat. Nah, tentu ini hanya bisa diraih dalam kondisi khalwat. Nah, juga ada panggilan para nabi dan para wali. Ini banyak kisah-kisah yang menarik bagaimana orang yang kita tidak kenal gitu sama sekali, tahu-tahu dia memberikan sesuatu wejangan di alam mimpi, itu kan. Itu salah satu bentuk panggilan. Atau dalam kondisi seperti ini kita khalwat, lalu kemudian kita mendapatkan suara tertentu dari orang mungkin yang tidak kenal, yang kemudian itu adalah jelmaan dari para nabi atau para wali. Makanya khalwat ini adalah penting untuk salah satu bagian dari suluk kita. Oke, di slide selanjutnya. Nah, kita tahu bahwa kita punya banyak kesibukan ya. Jadi pertama adalah indrawi, karena kita punya indera mulai dari melihat, mendengar, itu masing-masing ada kesibukannya. Apalagi sekarang ranah medsos, itu mata kita semakin sibuk, telinga kita semakin sibuk, karena kita tidak bayangkan ada dunia yang seperti itu, ternyata itu kita semakin sibuk ya. Seperti itu. Tentu itu membuat juga kesibukan secara imajinasi. Dunia artifisial, intelijen, dunia intelijensi yang ada dalam pikiran kita juga semakin sibuk. Ditambah dengan kesibukan dalam soal kesenangan. Nah, juga kesibukan dengan pikiran. Ada bentuk dialog-dialog yang tanpa henti di dalam benak kita terus-menerus. Nah, ini khalwat kita butuhkan itu untuk kita tidak lagi disibukkan dengan 4 ranah ini. Kita tidak disibukkan oleh indera, tidak disibukkan oleh imajinasi, tidak disibukkan oleh kesenangan, dan juga tidak disibukkan oleh pikiran tadi. Nah, jika kita bisa bebas dari 4 itu, maka kita akan merasakan kehadiran ilahi di dalam diri kita. Karena selama kita masih sibuk dengan salah satu fakultas ini, maka kita akan sulit untuk mendengar satu bentuk panggilan ilahi. Kita sulit merasakan kehadiran ilahi di dalam diri. Karena begini, kenapa sebenarnya kita bisa fokus dengan salah satu fakultas di dalam diri kita, baik itu indrawi, imajinasi, kesenangan, dan kesibukan pikiran, itu karena masing-masing itu kita merasakan nikmatnya, kan? Nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat inilah yang akan membuat kita lebih sibuk kepada nikmatnya, sehingga kehadiran ilahi itu tidak kita dengarkan. Makanya khalwat itu maskernya mohon admin dibantu untuk mute ya.
Tuh Eden. Tuh temennya. Kirim my bag ini Admin, kacamata. hostnya tolong di mute Iya, yang lain. mohon. Oke. Nah, dan selanjutnya adalah stasiun selanjutnya tafakur. Nah, oke, stasiun selanjutnya adalah tafakur. Nah, tafakur ini berfungsi agar manusia memahami dengan baik persoalan ketauhidan. Nah, maksudnya terkadang ada hal yang mampu menggoncangkan hati manusia dan melalui proses tafakur, manusia bisa kembali mendapatkan hati yang tenang. Dan suluk ini memang sejak awal adalah untuk berjalan dengan dimensi tauhid ya. Maksudnya dari Allah yang mungkin masih pemahaman kita masih sederhana, tetapi semakin kita berjalan ke dalam batin, kedalaman tauhid kita itu akan semakin kita rasakan ke dalam tauhid kita. Makanya di sini butuh kontemplasi, butuh tafakur untuk menyaksikan suatu dimensi yang lain setelah kita berjalan ke dalam batin kita, gitu. Jadi tafakur di sini berfungsi untuk mengarahkan. Jadi tafakur ini berfungsi untuk mengarahkan bagaimana saya tetap dalam ranah konteks tauhid tadi, karena berjalan menuju Tuhan tidak lain adalah liqa'ullah, bertemu Tuhan, dan itu adalah dimensi tauhid. Makanya seluruh perjalanan ini sebenarnya dari awal sampai akhir itu dari tauhid menuju tauhid. Dari tauhid yang sederhana menuju tauhid yang paling tinggi, yaitu kita akan merasakan terbukanya alam batin dan merasakan satu bentuk pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Makanya ini butuh satu bentuk tafakur. Tafakur itu biasanya begini, karena sebagai seorang pejalan, kita akan semakin sensitif. Jadi kita akan semakin sensitif, dan disitulah perlahan-lahan kita akan diberikan satu bentuk makna-makna baru. Nah, boleh jadi dalam kita berkontemplasi tadi, itu kita akan berdialog dengan diri, dan boleh jadi akan menggiring kita masuk ke dalam terjerumus dalam satu bentuk ini ya, tauhid yang tidak benar gitu, yang justru akan menjatuhkan kita. Misalnya begini, pejalan itu biasanya karena kita berjalan menuju Tuhan, tentu Tuhan tidak gratis ya memberikan pemberian itu, Tuhan pasti memberikan godaan. Nah, biasanya kita terpancing untuk memberikan justifikasi pembenaran atas apa yang kita lakukan, bahwa ini masih dalam ranah rangkaian perjalanan. Makanya tafakur itu penting untuk tetap mengarahkan kita tetap berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu konteks tafakur. Nah, itu untuk menjaga. Nah, kita masuk di stasiun selanjutnya. Stasiun selanjutnya ini adalah takut dan sedih. Oke, ini stasiun ke-9. Biasanya ini pasti dialami oleh seorang pejalan, takut dan sedih ini. Jadi takut di sini konteksnya terkait dengan masa yang akan datang. Sedih ini terkait dengan masa lalu. Jadi takut masa datang, sedih masa lalu. Kira-kira intinya begitu. Kenapa? Karena tidak ada jaminan pada masa yang akan datang, dan juga sebagian dari masa lalu kita terkait dengan dosa. Nah, jadi kalau kita melihat ini, seorang pejalan atau pesuluk ya, dia akan senantiasa berada dalam konteks ini. Dia senantiasa takut karena tidak ada jaminan akan masa depan, dan juga tidak ada masa lalu kita juga penuh dengan sesuatu yang terkait dengan dosa. Itu yang akan membuat kita takut dan sedih. Tapi ini konteks suluk ya. Ini konteks suluk, dan ini dirasakan ketika kita berjalan.
Jadi karena begini, seperti yang dijelaskan sebelumnya, semakin dalam, semakin batin, kita semakin sensitif. Misalnya begini, kemarin kan kalau ada satu ayat yang kita kutip bahwa kebanyakan orang-orang mukmin itu dalam keadaan musyrik, kan? Jadi kebanyakan orang-orang mukmin dalam keadaan musyrik artinya dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya kepada hari akhir, tetapi ketika suatu kebaikan diberikan kepada dia, dia akan mengatakan saya. Jadi sensitivitas pesuluk ini akan semakin tajam, makanya dia akan melihat bahwa betapa banyak sebenarnya hal yang belum sempurna di dalam dirinya. Dilihat apa yang telah dilakukan masa lalu, dan juga tidak ada jaminan untuk melangkah ke masa depan. Gitu. Jadi makanya ini salah satu tanda bahwa dia sudah masuk dalam konteks takut dan sedih. Khauf wal huzn, dalam bahasa Arabnya al-khauf wal huzn. Oke, di slide selanjutnya, dasar takut dan sedih. Jadi dasar takut dan sedih karena pejalan yang menyaksikan bahwa ada hal wajib yang telah ditinggalkan sehingga membuatnya bersedih. Dan takut terhadap balasan yang akan menimpanya kelak. Ini di sini. Jadi dasar takut dan sedih karena pejalan menyaksikan bahwa ada hal wajib yang telah ditinggalkan sehingga buat dia bersedih dan takut terhadap balasan yang akan menimpanya kelak. Itu hari dalam dirinya, karena satu sisi dia meyakini Tuhan Maha Adil, satu sisi dia meyakini bahwa Tuhan juga Maha yang lain, ya, Maha mengetahui dan seterusnya, dan itu yang membuat dia senantiasa dalam kondisi gelisah dan takut. Nah, dan ini terkait dengan memberikan konteks kekhusyuan. Di slide selanjutnya, makanya khusyuk ini di awal-awal manusia akan mengalami satu bentuk ketergoncangan. Jadi merasa sedih dan takut itu sebenarnya itu bagian dari khusyuk. Nah, tapi itu khusyuk pada tahap awal. Kita senantiasa bergetar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah dia sudah continue dan bertahan, setelah itu manusia akan meraih satu bentuk ketenangan. Jadi ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Jadi itu satu kondisi yang manusia akan alami ketika dia bersuluk. Dia akan merasakan bahwa ternyata betapa sedikit amal yang dia lakukan di masa lalu, dan sehingga itu membuatnya melihat masa depan itu belum ada kepastian gitu. Nah, tapi setelah dia terus-menerus dalam kondisi itu, dia akan diberikan satu bentuk ketenangan ketika dia sudah masuk dalam suatu bentuk kekhusyuan. Makanya makom setelah ini adalah yang disebut dengan makom raja berharap, karena ini dua hal yang tidak pernah terpisah. Satu sisi manusia akan merasakan kesedihan dan penuh kecemasan, satu sisi nanti manusia juga lagi diceburkan lagi dalam harap itu. Berharap disebut dengan raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini manusia akan alami seperti ini ya. Nah, cuma begini, stasiun-stasiun ini bagi setiap orang itu boleh jadi cara kerjanya berbeda ya. Jadi ini juga perlu digarisbawahi bahwa stasiun-stasiun ini bagi setiap orang itu kondisinya berbeda. Boleh jadi dia langsung loncat ke misalnya dari taubat itu tahu-tahu dia ke sibat, atau di selanjutnya niat. Itu tergantung kondisi. Nah, makanya tadi di pendahuluan dijelaskan bahwa sebenarnya pembahasan ini terkait dengan konteks apa yang dialami oleh para sufi dalam menjelaskan pengalaman ruhaniyahnya. Nah, tapi siklusnya seperti ini. Misalnya begini, boleh jadi pengalaman ini justru dia peroleh di awal-awal ya, seperti itu. Misalnya khauf, dan setelah taubat, tahu-tahu dia langsung masuk ke
khauf dan huzun tadi, takut dan sedih gitu. Setelah itu masuk raja. Kalau ini nanti setelah dia memulai beberapa tahapan baru kemudian dia masuk ke konteks khauf dan huzun gitu. Tapi sebelum masuk raja dia akan merasakan ketenangan. Kenapa ketenangan? Karena ala bizikrillahi tatmainnal qulub, bahwa hanya dengan mengingat Allah hatinya menjadi tenang. Karena seorang pesuluk pasti dia senantiasa mengikrarkan sesuatu di dalam hatinya. Oleh karena itu dia senantiasa menjaga bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam diri. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian mencoba untuk berzikir daim, untuk berzikir terus-menerus, biasanya di tahap awal kita akan merasakan satu bentuk ketergoncangan. Digoncang dulu, tapi setelah kita merasa terus berjalan dalam ketergoncangan, Tuhan akan memberikan satu karunia dalam bentuk ketenangan. Selama kita tetap menjaga zikir daim, zikir yang terus-menerus, yang senantiasa kita lafazkan di dalam hati. Zikir daim itu di dalam hati terus-menerus. Itu akan memberikan satu bentuk ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri kita, seperti itu. Nah, jadi ini adalah konteks khauf dan huzun. Nah, insya Allah untuk stasiun selanjutnya, raja, insya Allah saya akan bahas di pertemuan selanjutnya.